حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'wati wa iqtafa atharahu wattaba'a sunnatahu wa jahada jihadahu ila yaumid. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fil akhirah. Walhamdulillah alamin. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah jalan beliau. Baik, insyaallah kita lanjutkan masih terkait dengan mengenal dan memahami serta menyikapi alam gaib jin yang merupakan submateri sisipan atau lampiran untuk pembahasan kita tentang rukun iman kepada malaikat. Kita sudah sebutkan sebelumnya terkait dengan pola hubungan antara manusia dan jin. Di antara yang kita sampaikan adalah bahwa manusia dan jin itu sebagai sesama makhluk Allah yang sifatnya mukallaf, sama-sama mendapatkan beban taklif, beban untuk menjalankan syariat agama Allah Ta'ala. Lalu kemudian masing-masing berada di alam yang berbeda. Kita berada di alam nyata, jin berada di alam gaib. Itu secara umum masing-masing itu diperintahkan untuk fokus di alamnya, di dunianya. Manusia di alam dan dunia manusia, jin di alam dunia jin. Masing-masing menjalankan kudrat kehidupannya, menjalankan kewajibannya, menunaikan taklif syar'inya itu di alamnya. Tidak saling berhubungan, tidak saling mencampuri urusan yang lainnya. Itu yang kemudian kita sebutkan. Nah, lalu kemudian karena jin ini secara sifat umum itu sama atau mirip dengan manusia. Jadi banyak yang memiliki kesamaan dari sisi manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang iman, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang jahat.
dan lain sebagainya. Jin itu juga seperti itu, karena sama-sama dibekali dengan dua potensi dalam dirinya. Potensi baik untuk iman, untuk takwa, untuk taat, untuk berbuat semua bentuk kebaikan. Itu ada pada manusia, ada pada jin. Begitu juga Allah membekali potensi sebaliknya. Potensi yang membuat manusia atau jin itu untuk berbuat sebaliknya, untuk menjadi kafir, untuk menjadi jahat, untuk menjadi membangkang dan seterusnya, itu ada semuanya. Nanti masing-masing kembali kepada ini. Nah, sehingga sebagaimana yang sama-sama kita baca di dalam surat Al-Jin misalnya, di mana Allah Ta'ala berfirman yang menyatakan bahwa wa anna minna as-salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Jadi di antara kami, ini firman Allah dengan lisan jin itu sendiri yang bercerita bahwa di antara kami ada jin-jin yang saleh, tapi ada juga yang tidak. Kebalikannya. Juga wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada yang sebaliknya, yang kafir. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang taat, ada yang maksiat. Jadi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau dari aspek manusia, itu kebaikan dan kejahatannya itu ya akan terbatas di wilayah manusia. Jadi artinya bahwa kalau ada manusia yang baik itu ya dia akan baik dalam dirinya, taat kepada Allah, atau baik kepada kehidupan dan kepada sesama. Baik kepada keluarga, baik kepada teman, baik kepada sahabat, baik kepada tetangga, saling menolong, saling membantu, dan seterusnya. Itu sebatas itu. Kita tidak punya kemampuan, tidak dibekali kemampuan untuk bisa meluaskan dan melebarkan kebaikan kita ke alam jin. Karena mereka berada di luar jangkauan kita, mereka gaib. Kita tidak bisa menjangkau. Begitu juga manusia-manusia yang jahat, yang kafir, itu juga tidak bisa. Jadi tidak bisa untuk melebarkan sayap kejahatannya. Jadi misalnya bahwa ada di antara manusia yang merampok, gak bisa merampok di alam jin. Yang melakukan berbagai bentuk kejahatan, jadi membunuh, memukul, segala macam, tidak bisa. Karena tidak dibekali dengan kemampuan untuk itu. Tidak bisa mengganggu itu, kecuali pintunya adalah dengan cara kerjasama. Dia ditolong oleh jin itu. Itu nanti kita ini. Dengan pintu ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu peramalan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan itu. Tapi aslinya tidak bisa. Nah, di sini itu berbeda dengan jin. Untuk jin, sebagaimana yang kita sudah sampaikan, kalau manusia tidak bisa melihat, tidak bisa masuk ke alam jin karena mereka gaib, tapi jin sebaliknya. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah Ta'ala berfirman tentang iblis, dan iblis sudah kita tekankan itu bagian dari jin. Disebutkan di dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iblis dan jin pada umumnya, itu bisa melihat kalian manusia, sementara kalian tidak bisa melihat mereka.
Sampai-sampai yang pernah kita sampaikan terkait dengan manusia, kalau ada orang yang mengklaim bisa melihat jin, atau diklaim atau diyakini bisa melihat jin, itu orang yang mengaku itu dan percaya kepada itu, kata Imam Syafi'i tidak boleh menjadi saksi, karena berarti dia pembohong. Quran mengatakan manusia tidak bisa melihat jin, loh kok dia mengatakan bisa melihat jin atau percaya kepada orang yang dia bisa melihat? Berarti kan mendustakan Al-Quran. Itu pasti bohong. Itu sampai seperti itu kalau untuk manusia. Tapi jin itu bisa melihat, bisa mengetahui, dan bisa juga masuk ke alam manusia. Masuk ke alam manusia itu, jadi masuk ke alam manusia baik dengan cara jadi ya tadi melihat pertama, yang kedua adalah ya melakukan hal-hal yang itu bisa dirasakan atau bisa diketahui oleh manusia. Menimbulkan suara-suara atau gerakan-gerakan yang kita bisa melihat bekasnya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ini, pintu buka tutup, kursi pindah, jadi meja tiba-tiba jalan, segala macam yang itu di luar logika akal manusia itu bisa mereka lakukan tanpa mereka menampakkan diri. Dan mereka juga diberi kemampuan seperti yang sudah kita bahas untuk menjelma. Bisa menjelma jadi manusia, bisa menjelma jadi selainnya apa saja, menjelma dari binatang. Yang kebanyakan di dalam hadis disebutkan yang paling banyak menjelma jadi anjing hitam, ular, kalajengking. Kita bisa melihat dalam penampakannya, tapi sebetulnya itu bukan binatang asli yang kita kenal. Itu jelmaan jin bisa. Nah dari situ itu bisa menimbulkan campur tangan tertentu untuk melakukan keburukan-keburukan, menimbulkan ketakutan-ketakutan di kalangan manusia. Nah, kalau memang demikian, kalau memang jin-jin yang mungkin mengganggu itu bisa mengganggu, jin-jin yang jahat bisa berbuat jahat, jin-jin yang bersifat buruk bisa berbuat buruk, jin-jin yang iseng bisa ngisengin manusia dengan berbagai cara. Kan ada jin-jin yang muslim, yang soleh, yang baik. Mestinya jin-jin itu juga bisa membantu dalam kebaikan. Itu logika aslinya. Dari sisi kemungkinan bisanya. Sebagaimana jin jahat bisa menjelma jadi orang tertentu yang untuk berbuat jahat, jin baik mestinya juga bisa menjelma jadi baik untuk membantu kebaikan. Atau dengan cara apapun dalam rangka untuk mendukung kebaikan orang di alam manusia. Itu aslinya. Hanya saja kita punya kaidah, baik dari dalil maupun juga dari fakta sejarah. Sudah kita tegaskan bahwa jadi untuk jin-jin yang baik, yang saleh, yang taat, itu berhubungan dengan alam manusia, itu hanya untuk kepentingan mereka. Kepentingan mereka adalah mereka ingin mengambil ilmu, ingin mengambil dakwah, ingin belajar kepada manusia, sebagaimana mungkin antar mereka juga saling mengajar dan belajar, tapi karena mereka bisa, ya bisa. Kenapa tidak? Itu seperti itu bisa. Tapi yang jelas jin yang mukmin, yang soleh, yang baik, yang taat, itu tidak melakukan gangguan. Tidak melakukan gangguan.
termasuk dengan sikap-sikap yang kalau itu dilakukan manusia itu bukan gangguan. Tapi kalau yang melakukannya jin itu bisa mengganggu. Ingin ikut ngaji, bukan termasuk jamaah pengajian, datang ya monggo, silakan datang duduk manusia. Tapi kalau itu jin mau belajar di sini, terus menampakkan diri, jadi gitu. Kalau ada ya, oh datang sini bukan karena lagi mampir, itu bisa masuk. Tapi kalau jin, udah begini, tiba-tiba ada yang duduk di sini, kaget saya. Jenengan kaget semua, itu ganggu. Nah, jin yang soleh tidak akan melakukan kegangguan. Sehingga ketika mereka datang untuk belajar, untuk mendengarkan Al-Quran, itu dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan. Tidak menampakkan diri dan tidak menimbulkan gerakan-gerakan yang membuat kita itu akan kaget, akan takut, akan bergidik. Nah, itu ditegaskan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf misalnya dalam ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'ana. Dan ingatlah ketika kami mengarahkan sekelompok dari golongan jin untuk mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini untuk belajar. Jadi ini salah satu cara bagaimana jin itu belajar, itu bisa belajar dari manusia, bisa ikut mendengarkan tilawah Al-Quran, mendengarkan kajian, Allah yang mengarahkan mereka. Sesuai dengan ayat ini. Nah, ketika mereka hadir di majelis Al-Quran, majelis ta'lim, majelis zikir, falamma hadaru qalu ansitu. Ketika mereka sekelompok jin datang, misalnya seandainya di tempat ini atau di tempat lain yang ada kajian Al-Quran dan lain sebagainya, itu ketika mereka datang ke majelis Al-Quran itu, mereka mengatakan ansitu kepada teman yang lainnya, diam, dengarkan, simak, ikuti. Lalu kemudian falamma qudiya, dan ketika majelis Quran itu sudah usai, apa yang dilakukan? Wallau ila qaumihim mundzirin. Mereka langsung kembali kepada kaumnya di alam jin sana untuk menyampaikan dakwah ilzar, menyampaikan apa yang sudah didapat itu. Jadi kan mereka bisa hadir untuk itu. Tidak untuk yang lain-lainnya yang bisa menimbulkan gangguan. Nah, sehingga kaidah dasar kita adalah kalau untuk jin-jin muslim, jin-jin yang taat, yang saleh itu fokus di alamnya. Kalaupun mereka perlu untuk hadir di dunia manusia, tapi dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan apapun. Cukup sesuai dengan kebutuhan itu dan kemudian mereka langsung kembali. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Dalam sejarah para nabi, dalam sejarah orang-orang saleh, cerita-cerita tentang hadirnya jin dalam kehidupan mereka itu semuanya dalam konteks mengganggu. Sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dan seluruh itu dalam konteks mengganggu. Selalu saya katakan bahwa seandainya kok jin-jin yang muslim itu bisa dan mungkin serta diizinkan Allah Ta'ala untuk membantu manusia dalam kebaikan, itu yang paling dibutuhkan adalah dalam perang. Nabi SAW yang di dalam kehidupannya sejak disyariatkan jihad perang itu pada tahun ketua Hijriah itu hanya 8 tahun. Itu perang-perang besar yang diikuti Nabi langsung itu hampir 30 jumlahnya. Silahkan 30 peperangan besar dibagi 8 kira-kira rata-rata setiap tahun berapa kali. Betapa butuhnya kalau seandainya jin
yang baik, mukmin, taat itu bantu mereka, sangat bermanfaat. Mereka nggak terlihat, bisa melakukan apa saja. Tapi nggak pernah ada cerita. Dalam kisah perang terus ada jin itu selalu dalam konteks membantu orang kafir. Nabi Muhammad SAW selain dibantu oleh para sahabat, dibantu oleh kiriman malaikat oleh Allah Ta'ala. Itu ceritanya. Gak ada dibantu jin muslim, jin mujahid, itu gak ada ceritanya. Padahal apakah tidak butuh? Sangat butuh. Itu menguatkan, dikuatkan dalam berbagai sejarah, itu adalah bahwa ketika mereka hadir, itu semua dalam konteks mengganggu orang-orang muslim dan membantu orang-orang kafir. Nah, dari sini maka kemudian ketika kita bicara tentang campur tangan jin dalam kehidupan manusia, itu berarti semua dalam konteks yang negatif, dalam konteks yang buruk, dalam konteks yang jahat, dalam konteks yang berbahaya. Makanya dari situ kemudian kita tegaskan bagaimana sikap kita kepada alam jin, sikap dasarnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis dan contoh, itu adalah kita banyak-banyak berta'awudz kepada Allah Ta'ala, berlindung diri kepada Allah Ta'ala dari kemungkinan gangguan mereka. Zikir, doa pelindungan diri banyak kita hafalkan dalam semua keadaan, dalam semua waktu. Terus kita diperintahkan untuk berusaha menjauh. Jadi berlindung dan menjauh, menghindarkan diri dari kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk kita itu berinteraksi dengan mereka. Ketika itu ada, itu akan diganggu. Jadi itu seperti itu. Nah, dari sini terkait dengan bentuk-bentuk secara umum, berarti bentuk campur tangan jin itu berarti dalam konteks yang negatif. Berasal dari jin yang kafir atau yang mungkin muslim tapi jahat. Segala macam itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita hindari. Nah, bentuk-bentuk campur tangan yang sifatnya gangguan itu bermacam-macam. Jadi ada gangguan-gangguan itu yang terpisah. Artinya bahwa gangguan dilakukan jadi ada gangguan itu, dan ini yang termasuk paling berat. Itu adalah dengan jin itu merasuki tubuh manusia. Ini ijma atau jumhur ulama sepakat tentang apa itu. Jadi ketika ada orang yang dikatakan masruq atau kerasukan itu disepakati bahwa itu terjadi. Itu bagian yang paling ini. Tentang pintu dan sebabnya macam-macam. Jadi ada dua kalau untuk mengganggu dengan cara jin itu merasuki, ada di dalam tubuh manusia. Itu ada yang memang itu dari ulah jinnya sendiri, karena keburukan mereka, karena kejahatan mereka, karena keisengan mereka, karena kebodohan mereka. Tapi ada yang secara langsung atau tidak langsung itu karena ulah manusia. Manusia yang melakukan hal-hal yang secara sadar atau tidak itu mengundang masuknya jin dalam dirinya. Atau ada pihak-pihak lain yang memasukkan itu jin dalam dirinya. Loh, apakah manusia bisa mampu untuk masukkan? Bukan, kerjasama dengan jin, meminta tolong dengan jin. Para penyihir, para dukun, para itu seperti itu. Ngirim sihir itu ngirim jin maksudnya. Jadi ngirim sihir itu maksudnya adalah bekerja sama dengan jin, meminta tolong untuk menyakiti ini, merusak itu dan seterusnya. Mulai dari menimbulkan penyakit-penyakit sampai kepada bisa membunuh. Dan itu sejak zaman dulu sampai sekarang sampai seterusnya. Itu fenomena itu sangat banyak sekali. Jadi ada yang seperti itu. Artinya bahwa jadi ada yang karena memang jadi manusia itu
Jin campur tangan dalam kehidupan mereka dengan cara yang merasuki, mengganggu dan menimbulkan berbagai gangguan itu karena memang ada kesengajaan. Ada kesengajaan di pihak lain. Jadi baik ganggu secara fisik atau juga bisa ganggu dalam konteks usaha, merusak usaha. Jadi ada bahwa merusak usahanya, persaingan bisnis, persaingan apa segala macam itu dirusak dan segala macam. Ya mungkin pernah saya sampaikan, saya pernah ada seseorang yang punya restoran di kota dekat Surabaya, itu di jalan protokol strategis sekali, sangat ini. Nah itu ada cerita. Jadi ada teman pemilik restoran itu sekali waktu ketemu itu bilang, itu kenapa restoranmu itu kok tiap saya mau ke sana itu kok selalu kok tutup? Loh kapan? Mungkin memang sudah waktu enggak. Di waktu aktif, waktu jam buka. Setelah zuhur atau terus di hari-hari aktif enggak buka, enggak tutup. Itu banyak cerita kayak gitu. Memalingkan pelanggan, membuat itu semacam itu dan lain sebagainya, itu banyak. Itu dari sisi ulah kerjasama antara manusia penyihir, dukun itu dengan jin, menimbulkan itu. Termasuk dalam konteks perjodohan, itu real. Yang ada ungkapan cinta ditolak, dukun bertindak. Itu real. Ketika seorang laki-laki umumnya itu cintanya ditolak oleh yang diinginkan, dia terus sumbar bahwa kalau tidak dengan saya, tidak dengan siapapun. Itu terlalu banyak dan itu real. Ya itu ulah jin. Kerjasama dengan manusia, dukun, penyihir dan sebagainya, itu bisa. Jadi ada pernah saya dapat cerita seorang gadis, dokter, anak orang berada, cantik. Itu ya sampai ya cukup berumur itu belum berjodoh, bukan karena tidak mau. Ceritanya itu bahwa mungkin ada 9 ke 10 yang datang untuk meminta melamar. Itu selalu balik enggak kembali lagi. Itu diantara cerita mengapa itu macam-macam pengakuan mereka. Yang jelas tadinya suka, begitu datang ketemu itu tiba-tiba timbul rasa benci kepada ini. Udah nggak suka lagi, hilang rasa suka. Tiba-tiba sekali. Ada yang begitu ketika datang mau melamar itu, ketemu itu tiba-tiba yang si gadis yang tadinya cantik, menarik itu tampil dengan wajah yang menyeramkan. Macam-macam. Intinya yang membuat si pelamar itu balik itu banyak kasus seperti itu. Nah itu semua ulah dari jin, mengirimkan penyakit dan sebagainya dan sampai merusak. Jadi, nah ini yang sangat mungkin. Kemungkinan yang lainnya itu ada, bukan dari kiriman, tapi memang jinnya. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa jin itu meskipun yang paling banyak di sini itu bisa. Jadi seperti contoh orang yang tadi yang tidak berjodoh atau segala macam kayak gitu. Itu karena ada gangguan kiriman, didukuni, disikir dan sebagainya. Itu ada yang karena memang ulah jin yang merasuki dia. Jadi ini seorang wanita, seorang gadis, jin yang nempel dan merasukinya itu jin laki, menyukai gadis ini. Sehingga siapapun yang datang itu akan dibuat balik karena dia cemburu dan tidak ingin untuk yang disukainya itu.
Nah, mohon maaf, dalam konteks ini itu ada, dan itu dibenarkan oleh para ulama, dan faktanya, ceritanya juga sangat banyak sekali. Itu bahwa ya dari suka tadi itu bisa. Karena jin itu bisa menjilma. Jin itu yang suka seorang perempuan menjilma jadi laki-laki. Jadi gitu. Mohon maaf, bahkan bisa sampai menggaulinya secara fisik. Sebagaimana ada, saya baca apa itu, jadi seorang laki-laki itu setiap tidur sendirian, itu tiba-tiba ada di kamarnya itu perempuan yang mohon maaf lalu kemudian juga dalam tanda kutip memaksa dia dan kemudian bisa berhubungan. Termasuk seorang laki-laki, jadi apa, jin tadi bisa menjelma dalam tampilan dan rupa suaminya. Sehingga cerita bahwa ini suami baru saja pamit pagi untuk merantau atau pergi keluar kota. Kok tiba-tiba ba'da maghrib, ba'da isya itu kalau mengetuk pintu masuk persis wajahnya, tampilannya wajah suaminya. Dan ditanya kenapa kok itu? Oh, enggak jadi, karena apa? Karena apa? Dengan berbagai alasan. Dan bahkan bisa terjadi hubungan dan lain sebagainya di situ. Itu semua mungkin. Makanya di antara para ulama itu juga sejak dulu itu ada pembahasan, meskipun saya tidak tertarik untuk ikut bahas itu. Apa hukumnya? Jadi laki-laki dari kalangan manusia menikah dengan perempuan jin, atau laki-laki jin atau perempuan manusia dinikah atau nikah dengan jin, itu sampai dibahas gimana hukumnya. Itu ulama yang membahas itu. Saya tidak tertarik untuk masuk ke sana, tapi yang jelas bahwa dalam konteks hubungan-hubungan tadi dimungkinkan. Karena apa? Karena jin bisa, jadi bisa gitu. Jadi bisa mohon maaf. Yang konteks menghubung tadi, kalau yang memang menjelma jadi manusia jelas. Tapi mohon maaf, ada banyak juga pengakuan, ada juga banyak kasus itu yang ya dirasakan terjadi hubungan tanpa terlihat sosoknya. Itu ada banyak, dan itu sangat dimungkinkan. Baik, jadi anehnya seperti itu. Jadi aneh bahwa lalu kemudian juga karena memang sifatnya mereka bisa melihat, mereka bisa masuk ke dunia kita, ya termasuk dari sisi dari keisengan. Kalau dari sisi tadi itu, yang perlu kita jauhi, pintu yang paling utama adalah pintu perdukunan, persihir dan sebagainya. Mereka yang apa itu kerja sama dengan jin, tentu untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Ya kita menjauh dengan mereka, bahkan itu dimasukkan dalam kategori kufur dan syirik. Jadi sampai dalam hadis-hadis dikatakan itu ketika seseorang datang kepada dukun atau peramal bertanya sesuatu, maka minimal bahayanya lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari. Itu kalau dia masih salat. Itu kerasnya ini. Bahkan di dalam hadis lain itu dikatakan bahwa yang datang kepada dukun atau peramal bertanya sesuatu membenarkannya, berarti telah kufur, telah ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Keras sekali seperti itu, sehingga kita menjauh sejauh-jauhnya. Nah, bentuk-bentuk yang lainnya itu ya semua yang jelas jin mencampuri urusan dalam kehidupan manusia itu yang sudah kita sebutkan dalam konteks mengganggu, dalam konteks menyakiti, dalam konteks yang buruk, dalam konteks yang jahat. Apapun ya, apapun bentuknya. Dalam konteks merasuki tadi bisa dengan kiriman atau bisa dari jinnya itu. Yang paling banyak itu biasanya kalau selain kiriman dari penyihir atau dukun sehingga merasuki orang, ada apa itu potensi-potensi, kan mereka kan ada. Jadi mereka itu juga di bumi ini. Sama seperti kita di bumi ini
Bedanya kita di alam nyata, mereka di alam gaib. Mereka bisa di situ. Mereka di depan sana. Mereka mungkin bisa di pohon di sebelah ini kita. Mereka bisa di mana-mana. Bahkan mereka bisa nempati di rumah kita. Kalau ada ruang atau kamar yang kosong, itu dimungkinkan. Gudang-gudang kosong yang sering gelap, nggak pernah diinikan, itu mungkin mereka tinggal di sana. Bahkan ada bisa ada di kamar. Itu mungkin. Karena memang ada di kita dan bisa melihat. Jadi kayak gitu. Makanya mengapa kita disunahkan, disyariatkan untuk banyak berzikir yang membuat kita terlindungi itu ketika kita berzikir. Dan saat kita berzikir itu dimungkinkan. Jadi itu saat itu kita bisa. Mohon maaf. Jadi ketika kita mau makan, berzikir. Di samping itu sunnah, supaya kita makannya barokah, itu juga pelindung dari jin. Kalau kita makan gak zikir, itu sangat mungkin jin itu gabung ikut makan dengan kita. Makanya kalau kita ada makanan di rumah, itu jangan ada yang dibiarkan terbuka. Tutup. Tidak ada tutup. Itu bahkan disebutkan. Itu ada, mungkin ada lidi gitu, silangkan di atas makanan itu. Tapi bukan di situ poinnya. Saat menyilangkan berzikir, minimal bismillah. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk ketika kita maghrib itu kan kita diperintahkan saat itu jin-jin itu menyebar. Anak-anak suruh pulang. Pintu dan jendela tutup. Jangan lupa nutup pintu jendela, berzikirlah. Jin biasa aja. Wong bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Masuk pintu rumah yang terkunci secara rapat bisa. Kecuali rumah yang saat ditutup, saat nutup pintu dan jendela itu kita berzikir. Ada di situ. Nah, yang lebih dahsyat lagi, hati-hati. Mohon maaf, pada saat suami istri berhubungan jangan lupa berzikir. Membaca doa itu. Kalau tidak, ada dua kemungkinannya. Kalau tidak itu pertama ditonton oleh jin. Ketika kita berzikir mereka menyingkir dan tidak melihat kita. Yang kedua lebih dahsyat, mohon maaf dia gabung. Dan itu bisa berpengaruh kepada ketika Allah nanti memberikan turunan dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu hadisnya jelas. Nah, jadi intinya adalah semua bentuk yang dimungkinkan untuk jin itu karena mereka bisa melihat, bisa mencampuri, bisa hadir dengan cara apapun, sehingga ketika ganggu, ngisengin dengan cara apapun mungkin saja. Tapi jika kita ingin menghindar, cara kita menghindar hanya dengan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, itu Allah yang akan menjauhkan kita. Tapi tanpa itu, jin bisa apa saja. Jadi jin bisa apa saja, tadi bisa menimbulkan suara, bisa nakut-nakuti, bisa muncul, ngilang, muncul, ngilang, muncul, ngilang, termasuk bisa menculik. Kisah-kisah bahwa manusia diculik jin hilang itu ijma, mutawatir sejak zaman sahabat. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan pernah ada salah seorang hilang pada masa kekhilafan Sayyidina Umar, itu 4 tahun balik, dan itu dibenarkan. Dan cerita seperti itu banyak. Ini bukan mitos atau bukan ini, enggak, real ada dan sangat dimungkinkan. Baik diculik sebentar, diili, segala macam itu. Jadi ada di situ, tapi kita ya gimana caranya itu wallahu alam. Yang jelas mereka memiliki kemampuan, sebagaimana mereka bisa ngilang, bisa tidak terlihat, itu bisa membuat manusia yang diculik oleh mereka itu padahal di tempat yang dekat situ nggak terlihat, itu bisa.
Jadi gitu, di bawah seorang anak gitu, itu tidur malam dengan ibunya. Loh kok ibunya malam-malam bangun atau pagi bangun, oh nggak ada anaknya. Dicari kemana-mana. Jadi gitu. Tiba-tiba muncul dari belakang rumah, itu nggak ada yang ditemukan itu di belakang rumah, di bawah pohon bambu, berpelukan dengan ular. Aman, nggak ada masalah. Jadi gitu. Macam-macam itu seperti itu. Nah, itu sudah dimungkinkan. Berbagai bentukan. Nah, karena itu semuanya dimungkinkan, maka sementara kita tidak bisa. Gimana caranya? Kalau orang jahat ya kita menjauh dari dia. Ini tempat kumpul orang jahat, kita menjauh. Jin tidak mungkin. Jadi gitu. Sehingga yang satu-satunya cara kita melindungi diri adalah dengan kita menguatkan iman kita, terus memperbanyak zikir. Itu salah satu hikmah dan alasan mengapa itu ada tuntunan zikir doa dalam berbagai keadaan. Dalam berbagai keadaan, khususnya dalam keadaan-keadaan di mana dimungkinkan di situ itu ada tempatnya jin. Atau kita melakukan hal-hal yang dimungkinkan kalau itu kita lakukan, itu mereka suka kemudian ganggu dan ngisengin kita. Di antara yang tadi yang merasuki itu ada. Itu ada yang gara-gara ibu-ibu di rumah itu membuang air panas di belakang rumahnya. Itu kayak gitu, itu ada potensi. Di belakang rumahnya itu tempatnya jin. Atau anak jin yang main-main itu ketika kesiram, ibunya marah, itu ngerasuki sang ibu itu. Banyak kasus. Pohon kita tebang, itu enggak masalah, secara syariat enggak masalah. Tapi sering terjadi kasus ketika pohon gerumbul ditebang, mau dipakai apa, itu ternyata di situ dijadikan rumah jin, kemudian jin yang ngamuk. Lalu apa salah kita? Salah kita adalah kita tidak berzikir. Sehingga celah itu bisa masuk. Termasuk tadi. Artinya ketika ada yang ngirimi sihir itu kenapa kok kena? Itu apakah setiap yang dikirimi sihir kena? Enggak. Jadi enggak. Ketika kita memang berlindung kepada Allah dengan banyak zikir pada ini itu, insya Allah terjaga. Tapi biasanya ketika sihir dikirimkan kepada si fulan misalnya gitu, kepada si fulan yang dituju, si A, misalnya keluarga itu suami, mohon maaf seorang ustadz, itu pembentangannya kuat, itu sihir itu bisa mengenai istrinya, bisa mengenai anaknya, bisa mengenai apa-apa, insya Allah gitu. Nah ini jadi secara umum intinya itu semua dimungkinkan terjadi, ya tinggal bagaimana kita bersikap. Ya lagi-lagi yang tadi kita sebutkan, kita menjauhkan diri, menghindari dari segala kemungkinan yang di situ ada potensi gangguan dan campur tangan jin kehidupan kita, dan lebih-lebih kita selalu mempersenjatai diri, memperisai diri kita, melindungkan diri kita itu dengan zikir, doa-doa perlindungan pagi, petang, dan setiap saat dalam berbagai kondisi, karena hanya itu yang bisa menjauhkan diri kita, menghindarkan diri kita dari kemungkinan campur tangan dan gangguan jin dalam kehidupan kita. Insya Allah itu, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.